Racikan Berita 1. Hancur negara ini karena siapa? Karena siapa? Tahu nggak? Tahu sama kenapa hancur negara? Megawati, Surya Paloh, Usman Sabta yang mendukung dia. Tahu nggak siapa ini? Bibit Dedet Bobor. Itu dia. Siapa dia? Sumur itu ada gitu. Ya, sumur-sumurnya itu. Iya. Enggak ditutup, masih kelihatan. Cuman kasih rantai pinggir ya. Ini sumurnya ya. Pak Slamet, saya menangis melihat keterangan pernyataan anak almarhum Yani. Satu keluarga hanya 500.000 tunjangan dari negara. 500.000 dengan keluarga 9 atau 12 nggak salah saya. PKI berapa? Ini harus kita gulingkan ini. Itu dikasih santunan 7 Yani dengan tentara anaknya hanya 500.000. Jokowi kerangkeng. Saya Jokowi di kerangkeng, setuju sekali saya. Kerangkeng masukin lubang. Jadi pejuang. Bayangkan apa nggak nangis saya melihat mendengar ucapannya itu nangis. Pak Taufik ikut berjuang ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus kita geret turunkan juga dia. Ketua Mahkamah Agung itu udah kolusi dia. Takut hati kucing. Mahkamah Agung, bayangkan Bapak 500.000 Pak yang diterima hanya. Sekarang Kepres 28 2024 apa isinya? Sampai anaknya dibantu ke sekolah, turunan. Nah, bayangkan Pak, anaknya sama turunannya PKI itu yang membunuh, merusak negara. Kalau kita sudah di atas kita Pak, udah emas kita. Lu sana ya. Korban. Kan bego ini nanti. Saya ikut berjuang Pak. Nyerangnya Subandrio itu. Betul. Bersih lingkungan. Bapak tahu nggak idenya tuh? Dari kawan saya namanya Ali Dirham. Kalau boleh saya bawa Bapak nanti sama ke rumah dia tuh, yang memberitahu pada Pak Benny bersih lingkungan itu. Itu ide dari dia. Ada berapa jenderal juga sakit-sakit perut ke pasar dari kantinnya kawan saya ini, kolonel. Tapi sekarang dia pensiunan bekas Kadolok DKI. Bang, sana kita. Ya sana. Kalau bersih lingkungan itu istilahnya Pak, buah itu tak jauh jatuh dari pohon. Contohnya Rosyurium. Saya baru tahu bapaknya profesor. Ahli jiwa. Ya, ahli jiwa. Baru tahu saya. Bapaknya ahli jiwa. Makanya sini Pak. Dari sini. Ada tangga. Veritas, Probitas, Justisia. Orang pintar tapi nggak berani, penakut. Itu saya nggak suka. Misalnya? Hah? Kasih contoh apa aja pengkhianat. Ingat nggak sama Kurat 1? Siapa? Pengkhianat kan? Raja Mataram. Berapa yang dibunuhnya? 5.000 ulama dibunuhnya. Siapa yang memakai pakaian Mataram itu? Ketum partai termasuk. Siapa? Ketum partai juga ada yang khianat. Jokowi reinkarnasi. Itu 17 yang berani banyak tapi penakut. Saya senang dengan Pak Taufik. Kemana-mana PKI sama saya. Saya paling penting.
Itu dia nggak ada takut. Siap. Kalau kalau dalam negerinya PKI gaya baru. Iya. Kalau saya dulu PKI malam. Saya sikit PKI malam kau sebelum PKI malam. Siapa aja menghambat proyek yang dibantu oleh Pak Harto, ngambat kau PKI malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah suatu kehormatan saya di tengah-tengah para akademisi yang tetap setia dan komitmen untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Ya. Jika yang benar. Negara ini sudah compang-camping karena kita melakukan menggunakan sistem yang tidak bertolak pada nilai-nilai kebenaran bangsa sendiri. Benar, kebenaran lagi dari itu. Ya. Nah, kalau dari situ TNI yang tugasnya sebenarnya sudah tertulis di pembukaan undang-undang hal yang keempat adalah melindungi bangsa dan negara, menghasilkan kesejahteraan, kemudian kecerdasan dan ikut perdamaian dunia. Nah, di sini sebenarnya TNI harus tegak lurus kepada bangsa dan negara. Itu tidak bisa tegak lurus kepada, bukan kepada yang lain. Ya, Bukan betul sekali. Di situ dijelaskan dia harus melindungi bangsa ini, tanah air ini dengan segenap jiwa raganya. Betul. Oleh karena itu, di dalam Sabta Marga TNI, yang pertama adalah TNI warga negara yang bersendikan Pancasila. Artinya, satu, TNI itu perilaku dan tindak tanduknya harus atas kebenaran sila pertama, yaitu agama. Iya. Yang kedua, TNI itu harus bertindak atas dasar kebenaran ilmu. Iya. Itu sila kedua. Ya. Yang ketiga, TNI harus bertindak atas dasar kebenaran persatuan dan kesatuan bangsa. Iya. Setuju Yang sekali. keempat, TNI itu harus bertindak atas dasar kebenaran etika dan budaya bangsa. Yang kelima, TNI harus bertindak atas dasar kebenaran ilmu, profesi. Nah, saya minta kepada adik-adik saya, juga purnawirawan, harus kembali lagi pada Sabta Marga dan renungkan negaramu sudah dalam keadaan kritis. Hanya TNI yang didukung oleh masyarakat yang bisa menyelamatkan negeri ini. Siap, itu panggilannya tuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berada di sini merasa sangat tersanjung di tengah-tengah senior-senior dari UI Watch, dan kita semua harus bergerak bersama dengan apa yang sudah dilakukan oleh UI Watch ini, yaitu kita harus cinta tanah air. Yang benar harus kita katakan benar, kalau yang salah harus kita katakan salah. Ya, Tidak boleh takut. betul Tidak boleh sekali. takut. Betul. Kebenaran itu Ya. kita pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita semua Amin, sama amin, dengan amin. yang saya pakai ini. Ya. Semua korban Mulyono. Tangkap Mulyono. Veritas, Probitas, Justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita berada di lubang buaya, tempat para jenderal kita ditanam, dimasukkan sumur. Kita sama-sama tahu sejarah bangsa ini, sejarah kelam tahun 65, di mana para jenderal TNI, kemudian tokoh masyarakat, ulama, dan para pembesar, para pendeta Hindu di Bali menjadi korban. Tokoh-tokoh masyarakat Islam menjadi korban dari keganasan PKI. Kemudian pada tahun 2022 lewat Perpres nomor 17, keadaan itu dibalik oleh pemerintah Jokowi, sehingga para korban ini dibalik menjadi pelaku kejahatan. Dan orang-orang PKI yang dulu membunuh di seluruh Indonesia, di kampung-kampung, para ulama, dan membunuh TNI, jenderal-jenderal kita, sekarang tiba-tiba dijadikan pahlawan lewat Perpres itu, dan anak cucu mereka harus ditanggung oleh negara lewat segala macam keputusan yang menjamin
ya ada jaminan sosial untuk mereka, kuliah-kuliah mereka ditanggung oleh negara. Dan ini membuat jasad-jasad yang tertanam di sini menjadi penjahat perang, menjadi penjahat yang melakukan kejahatan. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Maka tugas pertama pemerintahan baru Prabowo adalah mencabut perpres ini supaya tidak mengembalikan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami UI Watch sengaja hadir di sini karena Jokowi PKI Gaya Baru berusaha menghilangkan tanggal 30 September sebagai hari yang penting bagi bangsa kita agar tidak terbawa arus upaya dari PKI yang sekarang bergerak dalam bentuk PKI Gaya Baru. Saya berani menegaskan Jokowi itu PKI Gaya Baru. Betul. Nggak usah mungkir, saya kenal beliau. Bohongnya salah satu contoh, Kepres pelangka-langka yang menjadikan PKI adalah korban dalam G30S65 bukan sebagai pelaku utama, dan pesan tidak langsung ataupun langsung yang jahat adalah TNI dan umat Islam. Jokowi PKI Gaya Baru harus dikerangkeng. Yang mereka lakukan sekarang adalah, dan yang harus kita lakukan juga adalah membantu Polri untuk dibebaskan dari oknum-oknum yang disusupi oleh PKI Gaya Baru agar bisa mengendalikan sesuai dengan salah satu strategi PKI Gaya Baru, yaitu mengendalikan institusi hukum dan juga kudeta konstitusional yang membuat DPR tidak berbunyi. Kita lawan, jangan biarkan. Inilah yang namanya PKI Gaya Baru. Walaupun sebagian orang masih ada bilang udah nggak ada PKI, itulah orang yang otaknya level 3 berpikirnya, baru tahu, baru percaya kalau sudah secara fisik melihat. Jadi kalau yang tidak kelihatan namanya PKI Gaya Baru dianggap nggak ada. Maaf, otaknya level 3 dari 8 level yang ada. Jadi tolong belajarlah, itu kalau enggak bukan PKI Gaya Baru namanya. Karena pas otaknya masih nganggap PKI ya kayak PKI zaman dulu, tampil ke permukaan. PKI Gaya Baru tidak tampil ke permukaan. Kalau tampil pakai baju orang lain yang sekarang bentuknya adalah preman-preman yang didandanin untuk merusak. Itu PKI Gaya Baru yang disuruh preman. Atau dua pejabat dulu, Pangdam sama siapa itu satunya itu. Yang dari Angkatan Darat yang membelain PKI segala macam, itu yang disusupi. Dia bukan PKI, tapi dia dipakai oleh PKI. Strategi PKI Gaya Baru tidak tampil ke permukaan, tapi dia merusak TNI dan umat Islam. Jangan biarkan. Selamatkan Polri dari oknum-oknum yang PKI yang memapari dan menyusup di dalamnya. UI Watch tidak akan pernah diam. Kami selalu berangkat untuk demi dan bangsa dan negara. Kita lawan PKI, apalagi sekarang namanya PKI Gaya Baru dengan Veritas, Probitas, Justisia. Veritas, tidak bisa Probitas, dibayar. Justisia. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb. Maju, Beb. Beb, maju Beb. Oh, nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan satu kehormatan kami dari keluarga besar Universitas Indonesia datang ke sini untuk menyatakan bahwa orang-orang bisa dibunuh, tapi nilai-nilai tidak bisa. Mereka yang telah dibunuh menurut kitab suci akan tetap hidup selamanya dan mendapatkan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang dimusuhi disingkirkan dengan pembunuhan, maka itu hanya seumur jagung.
pada tanggal 20 nanti kita akan melangkah dari satu keadaan akal sakit menuju akal sehat. Amin. Amin. Betul. Dan presiden sudah dipilih. Kalau wakilnya saya belum tahu. Fufu Bapak. Itu nunggu waktu aja. Orang sakit wakilnya. Jadi sebenarnya kita hadapi satu keadaan di mana paradigma lama orang disingkirkan untuk memenangkan kejahatan tidak bisa. Karena Pancasila meyakinkan dan UI berada di belakang kekuatan Pancasila mengatakan bahwa tidak ada teknologi yang bisa membunuh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak bisa disingkirkan. Jadi apa yang diperjuangkan Pak Taufik, Pak Roy Surya dan kawan-kawan adalah satu perjuangan yang berbaris sebuah kafilah menuju kepada keabadian. Nilai-nilai yang agung, yang mulia berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mereka tidak bisa menenggelamkan kebenaran. Karena kebenaran itu bernyawa dan selalu hidup. Indonesia akan menang, insya Allah. Amin. Amin. Kita kelihatan memang sedikit di sini, tapi setiap orang di sini mewakili satu umat. Jadi kita mewakili kekuatan hati nurani kebenaran. Tiap tahun insya Allah Mas Roy kita datang untuk meyakinkan bahwa kita tetap bersama insya Allah kebenaran menuju kepada keabadian. Demikian UI punya harapan ke depan bahwa Indonesia menang dan Pancasila menjadi panduan terbaik untuk kehidupan berbangsa bernegara kita. Amin. Hidup Pancasila. Hidup Pancasila. Masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar UI Watch di tempat yang sangat suci, di tempat yang sangat bersejarah, ya, pada tanggal 30 September 1965 dulu, yang sekarang tempat ini sudah diabadikan sebagai Monumen Pancasila Sakti. Kita tetap menghargai dan kita harus mengingatkan bangsa Indonesia untuk terus ingat kepada 7 pahlawan revolusi dan tokoh-tokoh umat beragama yang belum jadi korban kekejaman PKI. Kita tadi sudah mendengar senior-senior sudah berkata PKI adalah bahaya laten yang harus tetap diwaspadai dan kita tetap harus mengingatkan bangsa kita untuk tetap sadar, tetap waspada. Jadi tetap waspadai dan tetap mawas diri agar PKI tidak bangkit dan UI Watch tetap berada di samping kita semuanya. Merdeka! Veritas, Robitas, Justisia. Bang Asrul. Oke. Ya. Turun Bang. Yang harus turun tuh Jokowi. Ya. Hampir. Alhamdulillah. Wa subhanallah. La ilaha illallah. Saya sampai di sini bersama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi telah mendengar di tempat yang korban daripada kekejaman PKI ini. Saya mendengar kepres yang telah dikeluarkan oleh Jokowi sebagai selaku presiden, sebagaimana mengkhianati para pahlawan, memberikan santunan dan rehabilitasi keturunannya, sedangkan anak para korban pahlawan, saya menangis mendengar, lihat di televisi, di mana para keluarga Muhammad Ayani diberikan hanya tunjangan Rp500.000 per bulan. Untuk ini saya menghimbau kepada Prabowo selaku presiden nanti mencabut kepres dari Jokowi yang telah dikeluarkan beserta impresnya. Karena apa? Ini sudah melukai hati rakyat Indonesia, terutama saya yang tahu persis kejadian 30 September itu. Pada malam itu, 2 bulan sebelum itu, saya sudah dapat berita dari seorang tokoh lekra di Jakarta, di Jalan Kenanga. Oleh karena itu, apabila tidak dicabut, jangan dibayar pajak retribusi kepada pemerintah, jangan mau dibayar. Prabowo sebagai jenderal yang 70% saja meniru karakter bapaknya Sumitro Joyo Hadikusumo yang dibanggakan oleh masyarakat Minang dahulunya,
waktu di zaman Soekarno. Oleh karena itu dia lari dari Jakarta masuk ke Sumatera Barat. Insya Allah Prabowo karena Sumitro ini mengutamakan kepentingan rakyat pribumi. Itu yang ditakuti oleh oligarki. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probintas, Justisia. Racikan Berita 1.